It all started in a small upper room with humble, fervent prayer. Threatened by the authorities and banned from preaching, the church prayed, and two men witnessed with great power and grace. And people prayed everywhere in one accord, in repentance, with confession and humility, and the lives of people were changed. Two men started out on a missionary journey that would turn the world as they knew it upside down. And the message went out to the world beyond. Corporate prayer helped a prisoner escape. A king requested that his people fast and pray, and the enemy was defeated. A battle won without the need to fight. Through a faithful servant and a young queen's faith and courage, a people were saved. Stories in the Bible showing the power of united prayer. Selamat hari Sabat, selamat menonton rancangan Tetap Tenang dan Bersabat di Rumah yang diterbitkan oleh Seventh Adventist Mission of Sabah. Tetap tenang dan bersabat di rumah ini adalah kita diperintah ataupun kita menurut perintah kawalan pergerakan. Itu sebabnya kita berada di rumah masing-masing, bersabat di rumah dengan keluarga, dan kita tidak ada perkumpulan ataupun perbaktian di gereja masing-masing, tapi kita tetap tenang dan kita bersabat di rumah kita masing-masing. Kami mengundang Anda untuk mengikuti rancangan ini, dan kami berharap saudara dan saudari akan menikmati berkat Tuhan melalui rancangan ini.
Selamat Hari Sabat dan salam sejahtera kepada semua umat-umat Tuhan di Sabah, di wilayah Persekutuan Labuan, di Malaysia, dan dimanapun Anda berada, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sama ada di rumah ataupun di mana saja, pastinya Tuhan akan menyertai kita. Pada kuartal pertama tahun 2020, kita telah disajikan dengan pelajaran yang begitu luar biasa. Pelajaran kitab Daniel, pasal 1 hingga pasal ke-12. Saudara-saudara, daripada sabat pertama, sehinggalah sabat yang ke-13 ini, di mana tajuk pertama adalah dari pembacaan kepada pengertian, yang bermula pada 28 Desember hingga 3 Januari. Kemudian disusuli dengan dari Yerusalem ke Babylon. Disusuli lagi dari misteri kepada pengungkapan. Disusuli lagi dari dapur perapian ke istana. Dari kesombongan kepada kerendahan hati. Dari keangkuhan kepada kehancuran. Dari gua singa ke gua malaikat. Dari lautan bergelora ke awan-awan surgawi. Dari kecemaran kepada kemurnian, dari pengakuan dosa kepada penghiburan, dari pertempuran kepada kemenangan, dari utara dan selatan ke negeri yang indah, dan yang terakhir pada sabat hari ini, dari debu kepada bintang-bintang 21 hingga 27 Mac. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sepanjang pelajaran dari sabat pertama hingga sabat yang ke-13, kita disajikan bahwa tokoh utama yang dibicarakan pada pasal 1 hingga pasal 12 dan seterusnya kitab Wahyu atau kitab Daniel, ya, adalah Dia yang Maha Esa. Bagaimana Dia memberitahu jauh sebelumnya apa yang akan terjadi, sehingga umat-umat Tuhan tidak gusar, tidak risau, malah bertambah-tambah keyakinannya kepada Tuhan, karena semua yang terjadi sekarang sudah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu. Apatah lagi pada saat sekarang ini COVID-19 sedang memberi serangan yang hebat kepada dunia ini dan khususnya kepada Malaysia dan Sabah. Orang bertanya, di manakah Tuhan? Orang bertanya, di manakah kuasa Tuhan? Orang bertanya, mengapa gereja kosong? Orang bertanya, sementara orang-orang beriman berdoa, yang mencari penyelesaian adalah para cendekiawan, para saintis perubatan. Mereka berusaha, sementara gereja hanya menunggu. Ini adalah lontaran dan ini adalah beberapa perkataan yang keluar dari sebahagian rekan-rekan mempersoalkan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, Tuhan sudah menyatakan ini harus terjadi. Supaya umat-umat Tuhan sadar bahwa apapun yang terjadi sekarang ini sudah dinubuatkan supaya kita teguh, supaya kita berdiri bagi Tuhan, supaya iman kita diperkuatkan hari demi hari, walaupun terdapat banyak sekali pancaroba di dunia ini. Oleh itu saudara-saudara, pelajaran ke-13 daripada debu kepada bintang-bintang, ayat hafalan, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Daniel 12 ayat yang ketiga. Begitu juga pentingnya dalam minggu ini kita mempelajari buku
Roma 8 ayat 34, Lukas 20 ayat 10 ayat 20, maaf saya, Roma 8 ayat 18, Ibrani 2 ayat 14 dan 15. Yohanes 14 ayat 26 dan Wahyu 11 ayat 3. Di sini diceritakan kepada kita, diberitahukan kepada kita bahwa satu saatnya manusia akan melihat buku Daniel dan seakan-akan melihat bab demi bab, chapter demi chapter, bagaimana Tuhan menunjukkan kepada umat-umatnya apa yang akan terjadi dan yang akan segera terjadi. Bermula buku Daniel, di mana Raja Babylon mengalahkan Yerusalem, yaitu kota suci bagi umat Tuhan, dan menawan umat-umat Tuhan menjadi tawanan di Babylon. Tetapi saudara-saudara, di akhir buku kitab Daniel, khususnya kitab 12, chapter 12, di sana Alkitab mengatakan timbal baliknya kemana perginya umat-umat Tuhan di akhir zaman, yaitu Michael, malaikat itu, ataupun yang mempunyai erti nama, siapakah yang sama seperti dia, seperti Tuhan, akan berdiri dan akan mempertahankan umat-umat Tuhan. Dan umat-umat Tuhan yang tadinya di dalam penawanan Babylon modern akan diangkat, akan dibebaskan, dan mereka akan tinggal di kota suci, di mana Tuhan sendiri yang akan menjadi raja mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat di akhir zaman ini, pada pasal ke-12, Michael atau Mikail berdiri bagi umat Tuhan. Pada waktu masa pancaroba, masa kesusahan, sekali lagi dia, Michael, yang membawa arti, siapakah sama seperti Tuhan, seperti Allah, akan menjaga umat-umatnya, akan menahan malapetaka datang kepada umatnya. Tetapi pada akhirnya malapetaka itu akan dilepaskan hanya untuk memberi malapetaka kepada mereka yang ingin membinasakan umat Tuhan. Dan Daniel 12 ayat 2 hingga 3 memberitahukan kepada kita bagaimana Tuhan nantinya akan membangkitkan orang yang telah mati di dalam iman dan dibawanya bersama-sama dia dalam keadaan yang hidup, dirubah menjadi makhluk-makhluk surgawi yang hidup ke surga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Daniel 12, kita akan melihat dan kita membaca bagaimana pada waktu umat-umat Tuhan di dalam kesusahan besar, Michael yang membawa arti seperti yang saya katakan tadi, siapakah sama seperti dia, seperti Tuhan, akan berdiri. Dan dia adalah putra Tuhan yang berdiri melihat anak-anaknya, melihat umat-umatnya. Nah saudara, banyak sekali mempertanyakan siapakah dia, Mikail ini atau Michael ini. Tetapi kita percaya tidak ada yang sama seperti Allah Bapa. Makhluk di langit, makhluk di sorga,
selain Dia, yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus mengatakan, Aku dan Bapa adalah satu. Jika engkau melihat Aku, engkau sudah melihat Bapa. Jadi jelas sekali Mikail siapakah, sama seperti atau seperti Bapa di sorga, seperti Allah. Ini merujukkan kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, apabila dikaitkan dengan Mikail akan berdiri untuk mempertahankan umatnya, anak-anak Tuhan. Perkataan berdiri dan mempertahankan adalah kamus militeri, kamus tentara, yang berkaitan dengan tindakan ketenteraan. Sesuai dengan Exodus 15 ayat 7 atau Keluaran 15 ayat 7. Juga Yosua, Hakim-Hakim, dan banyak ayat yang lain. Yang merujuk bagaimana Tuhan pada waktu umat-umat Tuhan dalam kesesakan, ditawan ataupun tertekan, ditindas oleh kuasa-kuasa kejahatan, maka Michael ini akan bertindak sebagai pemimpin, seakan-akan pemimpin ketenteraan untuk melindungi orang-orangnya dan memimpin mereka. Yang terjadi di sana adalah dia yang mengaku wakil Tuhan di bumi telah dipenjarakan dan akhirnya waktunya disekat pada waktu itu. Dan bermula pada 1798 dikatakan bahwa Joseph Ruff dari Middle East, dari Timur Tengah, dan Manuel Lacunza dari Amerika Selatan, dan William Miller dari Amerika Utara atau United States. Mereka berada di jarak geografi yang berjauhan antara satu dengan yang lain. Tetapi apabila mereka mengkaji kitab Daniel, mereka mempunyai persamaan, yaitu persamaan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bagaimana satu di utara, satu di selatan, satu di timur tengah belajar Alkitab, pasal Daniel, dan mereka mempunyai kesimpulan bahwa profesi Daniel ataupun nubuatan Daniel berakhir dengan satu tema, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oleh itu saudara, dalam Alkitab pasal Daniel pasal 12 ayat 12, Alkitab katakan bahwa berbahagialah orang yang menunggu, karena akan terdapat 1330 hari. Ya. 1335 days dalam bahasa Inggrisnya. Akan terjadi satu peristiwa di mana akan terjadi fulfillment tentang janji Tuhan kepada manusia di dunia ini. Apa yang terjadi kepada 1335 tahun, saudara-saudara, yaitu bermula daripada 508, yaitu pada 508 ini dinyatakan bahwa itu adalah titik yang harus dikira untuk mengira 1335 tahun ini, karena pada tahun 508 tiba-tiba Eropa, salah satu raja di Eropa, raja yang cukup berpengaruh pada waktu itu, Raja Clovis, dibaptiskan menjadi orang Kristen.
Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Pada tahun 538, Justinian, seorang lagi raja di Eropa, yang juga sudah pro kepada Christianity, kekristenan, memberi politik kuasa kepada pimpinan gereja pada waktu itu, gereja universal. Dan daripada itu, William Miller dan rekan-rekan yang saya sudah sebutkan tadi, menghitung 1260 hari, yaitu 3,5 masa, dan mereka dapati hujung daripada hari itu adalah jatuh kepada 1798. Dan apabila dilanjutkan pengiraannya daripada dua titik poin ini, 538 dan 1798, dan ditarik ke belakang 508 dari mana Clovis dibaptis, mereka sama-sama menemui satu titik persamaan, yaitu 1843. Yesus akan datang. Nah, disinilah terjadi apa yang kita sebut Millerism, yaitu William Miller mengumandangkan pada seluruh dunia bahwa Yesus datang pada 1844. Dan kita, saudara-saudara, mengetahui hasilnya. Hasilnya adalah Yesus tidak datang pada 22 Oktober 1844. Tetapi apa yang kita dapati di sana pada 1844 itu sendiri, kita mempercayai sebagai Seventh-day Adventist, bermulahlah penulisan nama-nama mereka yang setia kepada Tuhan pada waktu mereka hidup. Nah, saudara, Ellen G. White pernah mengatakan, sudah tidak ada lagi penghitungan waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada banyak usaha orang untuk tetap menghitung kedatangan Tuhan yang kedua kali atas dunia ini, semua gagal. Saya pernah sebahagian daripada mereka menunggu kedatangan Tuhan pada 22 Oktober 1997 di kota Jakarta. Tetapi hasilnya, saudara, walaupun dia tidak datang, kini saya mengerti bahwa untuk mempelajari kitab Daniel atau kitab Wahyu tanpa disertai keinginan seperti William Miller, keinginan seperti rakan-rakan yang sudah saya sebutkan tadi pada zaman William Miller, yaitu Joseph Wolf, Manuel Lecunza, tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali atas dunia ini, semua pembelajaran kita tentang Daniel dan Wahyu hanya knowledge, pengetahuan semata-mata. Oleh itu, saudara, apabila kita belajar kitab Wahyu, kitab Daniel, dan kitab-kitab yang lain, fokus kita adalah kerinduan atas kedatangan Tuhan yang kedua kali, Maranatha. Karena setelah itu apapun yang akan terjadi di dunia ini, yang sedang terjadi di dunia ini, hanya penguat kepada kita bahwa Yesus itu nyata. Kedatangan Yesus itu nyata. Setelah kita mempunyai kerinduan belajar firman Tuhan, karena Yesus akan segera datang, dan Yesus adalah wirah hero di setiap kitab-kitab ini, kitab-kitab dari Kejadian hingga Wahyu. Apapun yang terjadi di dunia ini, entah COVID-19, entah the latest COVID, dia hanya menguatkan kepada kita, Yesus
segera datang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejarah dunia ini tidak lari daripada perhatian Tuhan. Apapun yang terjadi di dunia ini, Tuhan ada di sana terlibat langsung. Karena Tuhan berkata, I am that I am. I am that I am. Aku adalah aku. Oleh itu, di akhir pelajaran sekolah sahabat kita, saudara-saudara, saya ingin menghimbau dan memberi kesimpulan bahwa jika umat Tuhan dilihat sebagai tidak ada apa-apanya di dunia ini, plus jika umat Tuhan yang beribadah kepada Tuhan juga boleh sakit, boleh mati, ingatlah, pelajaran hari ini memberikan kita penghiburan. Ya, kita boleh jadi debu. Kita boleh jadi tanah kembali. Tetapi satu saatnya kita akan diangkat. Dan kita akan menjadi bintang-bintang alam semesta. Duduk bersama dengan Tuhan. Berada dekat dengan Tuhan. Sang pencipta kita selama yang lama. Tuhan kiranya memberkati kita. Tuhan kiranya memberikan kita kekuatan dalam apapun keadaan hidup kita. Amin. 亲爱的冠状病毒，几个月前我甚至不知道你的存在。Per fare guerra a noi. Sí, nosotros estamos en guerra. 알 수 없는 무언가와 싸워야 하는. E isso me enche de incerteza. Uncertainty. Incertitude. Sappiamo che la tua armata è molto grande. Sehr groß. Du bist überall. No podemos verte. Maar we weten dat je vele miljoenen soldaten hebt. You are depriving us of liberty. Ci stai privando della gioia di abbracciarci. De darnos besos. Și să trăim iubire. Du attackierst uns mit deinen Verbündeten. ความหวาดกลัว Rozhobljenost. Miedo. No same strašne. Wantiparazira mauto angu. 你夺走了他们的生命。 Querido Corona. Déjame decirte. Δεν μας έχεις νικήσει. Nuestro ejército se hará fuerte. Juanini. Fordi jeg har tro. Husk. Fe. Fe. Vera. Credință. Y tengo las armas para enfrentarte. Respect. Respect for others. Mon voisin. Moi znajomy. My friends. Die Schwächsten. Me quedaré en casa. Je ne vais pas t'ouvrir la porte. Nu te voi căuta. And if I have to go into the battlefield. To help the one who really needs it. เพื่อปกป้องชีวิตของเราทหาร E eu farei isso com muito cuidado. Only when necessary. Samantala. Voglio godere dell'abbraccio della mia famiglia a casa. Время, которого мне не доставало. I will eat healthily. Me las arreglaré para hacer ejercicio. Ich werde nur schlafen. Nanita Amini. Nella responsabilità e solidarietà dell'umanità. 정부를. For doctors and nurses. Nossos heróis. Real heroes. And in God. Even if it does not really seem. Hat alles unter Kontrolle. C'est lui qui contrôle tout. He is in control. Sim, querido coronavírus. Dumnezeu deține controlul. Él tiene el control. 그가 주관하십니다. C'est lui qui contrôle. Ele está no controle. He is in control. Is in control. Is in control. Halo, selamat pagi sahabat, anak-anak, dan selamat sahabat juga kepada ibu-ibu, bapak-bapak, kakak, abang,
dan mungkin datuk nenek yang sama-sama menonton siaran kebaktian live di rumah Sabat ini. Apa kabar semua? Saya harap kita semua sehat dalam lindungan Tuhan. Kita ingat selalu untuk berdoa bagi orang-orang yang sedang sakit sekarang ini. Dokter, juru rawat, dan ahli keluarga yang menjaga orang-orang sakit ini. Ini adalah Sabat kedua, kita bersabat di rumah masing-masing. Mungkin ada yang sudah rindu untuk berjumpa dengan kawan-kawan di kelas sekolah Sabat. Jangan bimbang, stay at home, kita terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan itu berkuasa dan Dia boleh menolong kita. Sebelum saya menceritakan cerita sekolah Sabat yang ke-13 ini, saya ada beberapa soalan. Coba tengok ahli keluarga kamu. Siapakah yang paling tinggi? Mungkin bapak atau mungkin abang. Siapa pula yang paling rendah? Mungkin kamu atau adik kamu? Apa kelebihannya menjadi tinggi? Ya, mungkin kamu boleh mencapai banyak benda yang disimpan di tempat yang tinggi. Kalau ambil gambar beramai-ramai pula, kalau kamu berdiri di bahagian belakang, kamu tidak akan terlindung. Nah, apa pula kelebihannya kalau kamu rendah? Kamu boleh masuk melalui ruangan yang sempit. Tapi sama ada kamu terlalu tinggi atau terlalu rendah, ada juga kelemahannya. Kalau terlalu tinggi, kamu terpaksa menunduk apabila berada di ruangan yang kecil. Jika kamu terlalu rendah, kamu tidak akan dapat melihat apa yang berlaku di hadapan sana. Apabila kamu berada bersama-sama dengan ramai orang. Tajuk cerita sekolah Sabat kita hari ini ialah lelaki kecil yang berhati besar. Dan kamu boleh baca cerita ini dalam Alkitab di buku Lukas 19 ayat 1 hingga 10. Hari ini cerita Alkitab kita adalah mengenai seorang lelaki yang berbadan rendah dan dia telah melakukan banyak kesalahan. Tapi ada berita baiknya. Dia berusaha untuk memperbetulkan kesalahannya. Mari kita baca message kita hari ini. Kita baca sama-sama. Saya menunjukkan kasih Yesus apabila saya memperbetulkan kesalahan saya. Kita baca sekali lagi. Saya menunjukkan kasih Yesus apabila saya memperbetulkan kesalahan saya. Tajuk cerita sekolah Sabat kita ialah lelaki kecil yang berhati besar. Mungkin ada yang sudah boleh meneka apa cerita sekolah Sabat kita. Zekius tinggal di sebuah kota yang bernama kota Yeriko. Dia seorang yang kaya. Dia ada rumah yang besar dan dia ada banyak harta. Tapi malangnya tiada siapapun yang suka berkawan dengan Zekius. Kerana kamu tahu, dia menjadi kaya dengan cara menipu dan dengan cara mengambil uang orang lain. Semua orang tahu bahwa Zekius itu penipu, tapi mereka tidak dapat buat apa-apa kerana dia adalah ketua pemungut cukai untuk orang Roma. Zekius memberitahu orang ramai bahwa bayaran cukai sudah naik, tapi sebenarnya lebihan daripada cukai itu nanti dia ambil untuk diri dia sendiri. Pada suatu hari, Yesus telah datang ke kota Yeriko. Semua orang datang untuk melihat Yesus
kerana mereka telah mendengar bahwa Yesus menyembuhkan orang yang sakit dan orang yang lumpuh dan juga orang yang buta. Malah mereka juga mendengar bahwa Yesus boleh membangkitkan orang mati. Zekius juga ingin sekali berjumpa dengan Yesus yang sungguh luar biasa ini. Apalagi bila Zekius mendengar bahwa Yesus makan dengan pemungut cukai seperti dia. Kebanyakan orang tidak mau pun cakap hello dengan Zekius, apalagi datang ke rumahnya dan makan bersamanya. Zekius juga mendengar bahwa Matius Lewi, yang dahulunya juga seorang pemungut cukai, telah meninggalkan pekerjaannya dan menjadi murid Yesus. Nah, Zekius tertanya-tanya, adakah Yesus mau bersahabat dengan dia? Zekius sangat berharap agar dapat berjumpa dengan Yesus. Zekius berpikir, saya mesti pergi untuk melihat Yesus. Lalu dia tutup pejabatnya dan keluar mencari Yesus. Wah, jalan-jalan penuh sesak dengan orang. Semua orang mau bertemu dengan Yesus. Zekius coba menghampiri, tapi nampaknya tiada harapan. Kerana tiada satu orang pun yang mau bagi laluan kepada dia. Dan oleh kerana badannya yang rendah, dia tidak dapat melihat apa yang berlaku di hadapan. Tapi Zekius tidak berputus asa. Dia lihat kiri kanan, dia lihat sekeliling, dan dia melihat satu pohon ara. Dia mau memanjat pohon itu. Tapi biasanya orang dewasa seperti dia tidak memanjat pokok. Walau bagaimanapun, tidak ada jalan lain untuk dia mau melihat Yesus. Jadi dia harus memanjat juga. Zekius memanjat dan dia duduk di salah satu dahan. Dan dia menunggu. Lalu dia melihat Yesus berjalan ke arahnya bersama dengan orang ramai. Apabila Yesus sampai di bawah pohon itu, tiba-tiba Yesus berhenti, lalu memandang ke atas. Semua orang yang bersama-sama dengan Yesus juga berhenti dan ikut memandang ke atas. Apabila mereka melihat Zekius di atas pokok, ada yang tertawa, ada yang berbisik-bisik sambil menunjuk kepada Zekius. Tetapi Zekius tidak peduli, dia hanya memandang kepada Yesus. Tiba-tiba Yesus berkata, Zekius, cepatlah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Zekius hampir tidak percaya apa yang dia dengar. Yesus mau datang ke rumahku? Dengan cepat Zekius turun dari pokok itu dan membawa Yesus ke rumahnya. Orang ramai mulai merungut dan berkata, bagaimana mungkin Yesus mau berkunjung di rumah orang berdosa? Zekius berdiri dan berkata, Tuhan, aku akan memberikan separuh daripada hartaku kepada orang miskin. Jika aku pernah mengambil sesuatu dari orang lain, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Yesus memandang Zekius dan memandang kepada orang ramai yang sedang bercakap buruk tentang Zekius. Kemudian Yesus berkata, hari ini keselamatan telah datang ke rumah ini, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Zekius berubah sejurus selepas dia bertemu dengan Yesus. Dia mengakui semua kesalahannya dan
dia berusaha untuk memperbetulkannya. Dia melayan orang dengan lebih baik lagi. Dia menunjukkan bagaimana kasih Yesus telah membantunya untuk berubah, membantu dia memperbetulkan semua kesalahan dia. Kasih Yesus juga dapat membantu kamu memperbetulkan kesalahan kamu. Mari kita baca ayat hafalan bersama-sama. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Lukas 19 ayat 8. Sempena sabat ke-13 ini, mari kita lihat dan dengar Adi Isabel, Adi Abigail, Adi Annabel, dan Adi Elsabel. Mereka akan mengongsikan ayat hafalan pilihan mereka. Dan mereka ini berasal dari Gereja Rinahan Kota Marudu. Ayat hafalan saya terdapat dalam Mazmur 16 ayat 7 hingga 8. Aku memuji Tuhan yang telah memberikan nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajariku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Ayat hafalan saya terdapat dalam Lukas 18 ayat 16. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah empunya kerajaan Allah. Mari ikutlah aku dan kamu kujadikan penjala manusia. Matius 4 ayat 19. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang berdosa. Matius 9 ayat 13. Terima kasih kepada Adi Isabel, Adi Abigail, Adi Annabel, dan Adi Elsabel. Kita harap kawan-kawan yang ada di rumah juga mempunyai ayat hafalan mereka masing-masing, ayat yang mereka pilih daripada 13 ayat hafalan sepanjang kuartal ini. Baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, tolonglah kami agar hati kami sentiasa bersih. Tapi jika kami melakukan kesalahan, tolong kami untuk berani meminta maaf dan memperbetulkan kesalahan kami, sama seperti Zekius. Kami percaya bahwa kasih Tuhan yang luar biasa itu boleh menolong kami untuk memperbetulkan setiap kesalahan kami. Terima kasih Yesus. Amin. Saya ucapkan tahniah kepada semua kanak-kanak dan juga remaja yang sudah selesai mempelajari semua buku sekolah sahabat kamu masing-masing, yaitu buku pelajaran sekolah sahabat sejak bulan Januari yang lalu dan berakhir pada hari ini, yaitu pelajaran yang ke-13. Sama ada kamu di kelas bayi, tadika, primary atau junior PowerPoint, pasti kamu sudah diberkati dengan 13 pelajaran Alkitab pada suku tahun ini. Jangan lupa kirim message kepada guru sekolah sahabat kamu dan ucapkan terima kasih kerana sudah mengajar kamu dengan baik. Saya mau berbicara atau bercakap sedikit dengan ibu bapak sekarang. Untuk pengetahuan ibu bapak yang mempunyai anak-anak di kelas bayi, tadika, dan primary, kamu akan mengulang kaji pelajaran sabat ke-13, yaitu yang sudah dipelajari hari ini.
bersama anak-anak kamu sepanjang minggu ini. Jadi kamu akan ulang pelajaran hari ini dengan menggunakan activity harian. Kamu boleh lihat activity harian di dalam buku anak-anak kamu dan luangkan masa serta bimbing anak-anak. Pelajaran yang sudah dipelajari pada hari ini akan diperkukuhkan lagi apabila ibu bapa bersama anak-anak mengikuti aktiviti harian seperti yang ada di dalam buku sekolah sabat mereka. Kamu boleh lihat seperti pelajaran ini, kemudian menyusul adalah atau di muka surat seterusnya adalah muka surat di mana kamu melihat aktiviti harian dan pilih aktiviti yang sesuai dan buatlah bersama-sama. Mungkin semasa kebaktian keluarga atau pada masa yang kamu pilih. Bagi ibu bapak yang ada anak-anak di kelas PowerPoint, tolong ingatkan juga dan bimbing anak remaja kamu untuk mulai mempelajari pelajaran 1 untuk sabat depan. Jadi cara untuk mempelajari buku remaja atau junior PowerPoint adalah seperti cara dewasa, yaitu pada sabat ini kamu mulai mempelajari pelajaran untuk sabat yang akan datang. Rujuk aktiviti harian sebagai panduan. Jadi pelajarannya ada di sini dan kamu akan melihat aktiviti hariannya di setiap muka surat dalam pelajaran. Mungkin ada di antara ibu bapa yang belum pernah menggunakan aktiviti harian pelajaran sekolah sabat bersama anak sebelum ini. Ini adalah masa yang paling baik untuk kamu memulakan aktiviti yang sangat penting dan bermakna ini. Dengan ini, sekian saja segmen untuk sekolah sabat kanak-kanak pada sabat ini. Tuhan memberkati.
Selamat hari Sabat. Kita bersyukur kepada Tuhan pada waktu ini karena kita masih dapat menyembah Tuhan melalui pemberian persembahan dan pengembalian persepuluhan kita. Mari kita mengingat untuk senantiasa menyokong pekerjaan Tuhan walaupun pada waktu pergerakan kita dihadkan. Seventh-day Adventist Mission Sabah ingin mendorong para ketua keluarga untuk mengumpulkan persembahan dan persepuluhan yang dikutip dalam kebaktian di rumah pada setiap hari Sabat dan membuat catatan ringkas kemudian menyerahkannya kepada bendahari gereja ataupun kepada pastor daerah masing-masing pada hari yang lain. Sokongan para anggota gereja pada waktu ini adalah sangat dihargai. Tuhan memberkati dan memelihara Anda semua sementara Anda terus beribadah dan menyokong pekerjaan Tuhan dari rumah Anda masing-masing. We are people and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku.
Selamat Hari Sabat adik-adik semua. Hari ini saya akan menceritakan satu cerita mengenai seorang perempuan yang masih kecil, namanya Juliana. Dia baru berumur 11 tahun. Pada satu hari, ibunya berjumpa dengan Juliana untuk bertanya apa jenis kek yang dia mahu untuk hari jadinya yang ke-11 tahun. Saya mau membuat kek coklat untuk kamu, kata ibu Juliana beberapa hari sebelum hari jadinya. Tidak perlulah, Juliana berkata. Ibu terkejut. Kenapa pula? Ibunya berkata, saya mau memberikan makanan kepada orang-orang yang tidak ada tempat tinggal daripada makan kek. Juliana berkata. Juliana telah melihat ramai orang yang tiada tempat tinggal yang tidur di perhentian bas semasa dia dan ibu keluar membeli barang. Dan selepas itu dia tidak dapat berhenti memikirkannya. Ini terlalu sukar dan terlalu banyak kerja. Bahan-bahan makanan juga terlalu mahal. Kita juga tidak mempunyai periuk yang besar untuk memasak sup yang cukup. Tetapi Juliana tidak berputus asa. Saya mahu memberi sup kepada mereka, dia bertegas. Inilah kerja Tuhan. Juliana mula pergi ke gereja karena dia mahu menyertai aktiviti Pathfinder. Dia telah melihat jirannya memakai pakaian Pathfinder, jadi dia juga mahu menjadi ahli Pathfinder. Tidak lama selepas menyertai aktiviti Pathfinder, dia pun memberikan hatinya kepada Tuhan lalu dibaptiskan. Ibunya gembira karena Juliana mengasihi Tuhan, tetapi dia tidak berminat untuk pergi ke gereja. Selepas ibunya berkata bahwa mereka tidak mempunyai periuk yang besar untuk memasak sup, Juliana pun pergi dan melawat jiran-jirannya yang beragama Adventist untuk bertanya jika mereka mempunyai periuk yang besar yang dia boleh pinjam. Dua jiran Juliana memberikan dia 2 periuk yang besar, lalu dia membawanya pulang 3 hari sebelum hari jadinya. Tetapi Juliana masih belum mempunyai bahan-bahan untuk membuat sup tersebut. Lalu Juliana berdoa, Tuhan, berilah saya kebijaksanaan dan sentuhlah hati ibu untuk membenarkan saya membuat sup untuk orang-orang yang tidak ada tempat tinggal. Keesokan harinya, Juliana pergi ke tempat ibunya lagi dan bertanya jika mereka boleh membuat sup untuk orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal. Ibu menjadi marah. Pergilah ke kedai dan minta mereka untuk menderma bahan-bahan untuk sup tersebut. Dia diam-diam berharap bahwa Juliana tidak akan pergi ke kedai karena terlalu malu. Tetapi Juliana dengan gembira bergegas ke kedai berdekatan sambil berdoa. Terima kasih Tuhan karena menjawab doa saya. Apabila dia sampai, Juliana berjumpa dengan pengurus kedai itu dan memberitahukan tentang keinginannya untuk memberi makanan kepada orang-orang yang tidak ada tempat tinggal dan bertanya jika dia boleh menderma bahan-bahan untuk sup tersebut. Juliana pergi ke beberapa lagi kedai, tetapi semua pengurus kedai tersebut menyuruhnya untuk kembali keesokan harinya. Juliana melawat jiran-jirannya yang beragama Adventist sekali lagi dan mereka berjanji untuk memberikan bahan-bahan kepadanya. 1 hari sebelum hari jadinya, Juliana berhenti di kedai pertama selepas sekolah. Pengurus kedai itu memberikannya 1 beg plastik yang besar penuh dengan bahan-bahan dan sayur-sayuran. Kedai-kedai lain dan juga jiran-jiran Adventist juga memberikannya plastik penuh dengan makanan seperti yang dijanjikan mereka. Ibunya sangat terkejut apabila dia melihat beg plastik yang besar-besar penuh dengan bawang, lada cili, kentang, lobak, labu, jagung, rempah, dan bahan-bahan lain untuk sup. Apa semua ini? Ibunya bertanya. Ini adalah bahan-bahan untuk sup yang akan ibu masak. Ibu sangat kagum dengan keazaman Juliana untuk menolong mereka yang tidak ada tempat tinggal. Dengan pertolongan beberapa wanita Adventist, mereka membuat sup tersebut. Pada hari jadinya, Juliana memakai pakaian seragam Pathfinder, lalu bersama dengan kawan-kawan serta ibunya membawa periuk yang besar itu masuk ke dalam kereta.
Apabila mereka sampai ke tempat perhentian bas di mana ada beberapa orang yang tidak mempunyai tempat tinggal sedang duduk, seorang rakannya memberi pengumuman. Hari ini hari jadi Juliana dan dia membuat sup untuk kamu. Orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal itu sangat gembira. Mereka membentuk bulatan di sekitar Juliana dan bertepuk tangan sambil berkata, "Selamat hari jadi!" kepadanya. Ibu menjadi malu karena pada mulanya dia tidak mahu menolong orang-orang itu. Ibunya pun sadar bahwa Juliana dipenuhi dengan kasih Tuhan dan dia juga mahu dipenuhi dengan kasih Tuhan. 2 bulan setelah hari jadi Juliana, ibu telah dibaptiskan. Adakah kamu mau menjadi seperti Juliana? Kamu juga boleh menunjukkan kasih kamu kepada orang lain supaya mereka melihat Yesus ada di dalam diri kamu. Mari kita buka Alkitab di dalam 2 Petrus 1 ayat 5. Oleh itu, berusahalah untuk membekalkan imanmu dengan kebaikan, dan kebaikan dengan pengetahuan.几个月前我甚至不知道你的存在。 Per fare guerra a noi. Sí, nosotros estamos en guerra. 알 수 없는 무언가와 싸워야 하는. E isso me enche de incerteza. Uncertainty. Incertitude. Sappiamo che la tua armata è molto grande. Sehr groß. Du bist überall. No podemos verte. Maar we weten dat je vele miljoenen soldaten hebt. You are depriving us of liberty. Ci stai privando della gioia di abbracciarci. De darnos besos. Și să trăim iubire. Du attackierst uns mit deinen Verbündeten. ความหวาดกลัว Разгубленность. Miedo. No самое страшное. Антипарадзира маучо ангу. 你夺走了他们的生命。 Querido Corona. Déjame decirte. Δεν μας έχεις νικήσει. Nuestro ejército se hará fuerte. Juanini. Fordi a har tro. Husk. Fe. Faith. Vera. Credință. Y tengo las armas para enfrentarte. Respeito. Respect for others. Mon voisin. Moi znajomy. My friends. Die Schwächsten. Me quedaré en casa. Je ne vais pas t'ouvrir la porte. Nu te voi căuta. And if I have to go into the battlefield. To help the one who really needs it. เพื่อปกป้องชีวิตของเราทหาร E eu farei isso com muito cuidado. Only when necessary. Samantala. Voglio godere dell'abbraccio della mia famiglia a casa. Время, которого мне не доставало. I will eat healthily. Me las arreglaré para hacer ejercicio. Ich werde nur schlafen. Nanita amini. Nella responsabilità e solidarietà dell'umanità. 정부를. For doctors and nurses. Nossos heróis. Real heroes. And in God. Even if it does not really seem. Hat alles unter Kontrolle. C'est lui qui contrôle tout. He is in control. Sim, querido coronavírus. Dumnezeu deține controlul. Él tiene el control. Da, 주관하십니다. C'est lui qui contrôle. Ele está no controle. He is in control. Is in control. Is in control. Salam dari saya, hamba Tuhan. Selamat hari Sabat dan salam damai sejahtera untuk umat-umat Tuhan di negeri Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan, dan kepada mereka yang sedang menonton melalui media sosial. Selamat hari Sabat, bertemu kita melalui media sosial pada hari Sabat ini. Pada hari Sabat ini, dalam masa kebaktian khotbah, saya ingin mengungsikan message Tuhan dengan bertajuk Stay at Home, bertenang dan fokus kepada Tuhan. Di dalam khotbah ini saya bahagikan 2 bahagian, yaitu pertama, Stay at Home. Stay at home atau duduk di rumah
bukan bermaksud kita duduk di rumah sepanjang masa dan langsung tidak ada pergerakan. Stay at home ini timbul sewaktu yang amat berhormat Perdana Menteri kita telah mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP, di mana ia disebabkan oleh wabak COVID-19. PKP ini adalah menghadkan pergerakan kita. Contohnya, kalau kita perlu keluar untuk membeli keperluan makanan kita, kita dihadkan untuk keluar hanya seorang sahaja, bukan beramai-ramai. Itulah sebab kita juga melihat beberapa pejabat-pejabat ditutup dan ramai yang berada di rumah sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan ini dilaksanakan. Nah, mungkin kita bertanya, apa yang kita boleh lakukan semasa kita dalam perintah PKP ini? Saya ingin cadangkan di sini, ada beberapa perkara yang kita boleh lakukan. Katakan, pada masa kita berada di rumah, ada banyak perkara yang kita boleh lakukan. Yang pertama, masa berkualiti. Maksudnya di sini, masa berkualiti adalah masa di mana kita boleh bersama-sama dengan keluarga kita. Sewaktu PKP ini, kita boleh gunakan masa yang berkualiti ini bersama dengan keluarga kita. Kita akan adakan aktiviti sosial. Kita boleh adakan games. Kita boleh adakan aktiviti seperti membersih di dalam rumah, kawasan rumah, ataupun mengemas dalam rumah. Ini sebahagian daripada perkara yang kita boleh lakukan dalam aktiviti sosial. Manakala dalam aktiviti rohani pula, kita boleh mendengar lagu-lagu rohani, kita adakan kebaktian selain pada kebaktian pagi dan petang, kita memuji, memuliakan Tuhan. Dan juga ada di antara kita yang memiliki smartphone ataupun smart television, kita gunakan itu untuk menonton, mendengar lagu-lagu rohani, dan juga mungkin kita ada film berkaitan dengan rohani. Kita gunakan semua yang ada di dalam teknologi kita. Selain daripada itu, di dalam masa yang berkualiti ini, kita juga boleh gunakan bersama dengan Tuhan. Di mana dalam masa bersama dengan Tuhan ini, kita ada kebaktian bersama-sama dengan keluarga kita. Dan juga bernyanyi bersama-sama, begitu juga dengan kita adakan khusus dalam doa bersama-sama. Nah, pemimpin kita di GC telah memberikan cadangan kepada kita, yaitu 100 hari untuk berdoa. Di mana di dalam acara ini ada 3 penekanan yang telah dicadangkan kepada kita semua. Yaitu, pertama, pencurahan Roh Kudus. Kedua adalah pengalaman kebangunan rohani dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, khususnya kita doakan apa yang sedang berlaku di dunia sekarang ini, yaitu wabak COVID-19. Kita sama-sama bersatu di dalam doa sepanjang 100 hari ini. Nah, selain daripada itu, di dalam masa kita stay at home ini, kita juga boleh gunakan masa belajar. Jadi yang kedua, pertama, masa berkualiti, kedua, masa belajar. Nah, apa yang kita boleh lakukan di dalam masa belajar ini adalah kita memiliki Alkitab, kita membaca firman Tuhan ini dengan teliti dan saksama, agar kita akan mengenali Tuhan. Karena lebih banyak masa kita guna bersama dengan Tuhan di dalam membaca firman Tuhan ini, kita akan mengenali Tuhan secara pribadi lebih dalam. Dan inilah kebaikan membaca firman Tuhan. Selain daripada membaca firman Tuhan, kita juga membaca buku-buku tulisan Roh Nubuat. Dan selain daripada tulisan Roh Nubuat, kita juga ada buku-buku tulisan yang ditulis oleh para pemimpin kita, para profesor kita,
buku-buku rohani yang ditulis oleh mereka. Semuanya itu berguna bagi kita untuk membaca agar kita mendapat pengetahuan berkaitan dengan rohani kita. Dan bagi kita yang mungkin ada jadwal untuk berkhotbah, dalam masa ini juga kita boleh gunakan untuk menyediakan khotbah kita. Karena banyak masa yang kita boleh gunakan membaca firman Tuhan, membaca tulisan nubuat, dan buku-buku rohani yang lain. Jadi gunakan masa ini untuk belajar dan menyediakan khotbah kita. Yang ketiga adalah menjaga kesehatan kita. Dalam menjaga kesehatan kita ini, walaupun kita stay at home, kita boleh bersenam bersama dengan keluarga kita. Buat senaman yang ringkas sahaja. Bagi Anda ada senam aerobik, kita boleh buatkan itu bersama dengan keluarga kita. Buatkan itu yang simple, sudah cukup untuk memberikan manfaat bagi keluarga kita, khususnya dalam kesehatan kita. Jadi inilah 3 perkara yang kita boleh lakukan apabila kita stay at home atau duduk di rumah. Pertama, masa berkualiti bersama dengan keluarga, bersama dengan Tuhan. Kedua, masa belajar. Dan ketiga, masa bagi kita menjaga kesehatan kita. Dan bahagian kedua yang ingin saya kongsikan di sini adalah berkaitan dengan topik ini, yaitu bagian kedua, bertenang dan fokus kepada Tuhan. Kita mendengar kes demi kes bertambah. Di seluruh dunia, kita melihat kes ini semakin lama semakin membimbangkan kita. Bahkan di negara kita juga, kes ini sudah mencecah melebihi 2.000 kes sudah. Bahkan di Sabah juga. Saya percaya kalaulah kita tidak bekerja sama untuk menghentikan wabak ini, saya percaya ratusan yang akan mendapat penyakit ini di Sabah. Dan ini sememangnya membimbangkan kita. Bagi saya dan keluarga saya, ini merupakan 7 hari kami self kuarantin di rumah. Setiap hari kami ingin melihat keadaan tubuh kami sama ada simptom-simptom. Kalau ada, ini akan membimbangkan kami. Tapi setakat ini adalah keadaannya kami di sini adalah baik-baik. Tetapi apapun, ini membimbangkan kami. Setiap kali kami bangun pagi, kami akan melihat keadaan tubuh kami sama ada simptom atau tidak. Kita tidak dapat tidur dengan nyenyak karena memikirkan semuanya. Namun, apa yang harus kita lakukan dalam keadaan seperti ini? Bertenang dan fokus kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri telah mengatakan ini di dalam Lukas pasal 21 ayat 11. Di dalam Injil Lukas dan Matius pasal 24, kita perhatikan di sana Yesus telah memberitahu kepada kita tanda-tanda kedatangannya yang kedua kali. Dan salah satunya adalah terdapat dalam ayat 11 dalam pasal 21. Saya baca di sini. Lukas 21 ayat 11 mengatakan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Ini dalam bahasa Indonesia. Izinkan saya untuk membaca dalam bahasa Malaysia. Dalam Lukas pasal 21 ayat 11 mengatakan, di pelbagai tempat akan berlaku gempa bumi yang dahsyat, kebeluran dan wabak. Akan berlaku juga pelbagai perkara yang menakutkan dan luar biasa di langit. Perhatikan di sini. Salah satu daripada tanda-tanda kedatangan Yesus akan timbul wabak ini. Dan ini menakutkan manusia yang tinggal di dunia yang fana ini.
Sehubungan itu saya ingin membaca tulisan Roh Nubuat dalam manuskrip Release volume 19 muka surat 382 mengatakan seperti ini. Kebeluran akan bertambah-tambah. Wabak akan membinasakan beribu-ribu nyawa. Bahaya ada di sekeliling kita akibat kuasa dan perbuatan Satan. Perhatikan di sini. Dalam tulisan Roh Nubuat, sesuai dengan firman Tuhan dalam Lukas tadi, memberitahu kepada kita, wabak ini akan membinasa beribu-ribu nyawa dan membuatkan kita takut. Tapi perhatikan ayat seterusnya dalam tulisan Roh Nubuat ini. Dikatakan di sini, tetapi kuasa Tuhan yang mengawal sedang berlangsung. Inilah kata-kata janji Tuhan. Nah, sebelum itu kita teruskan, saya mahu kita melihatkan, selain daripada Yesus memberi tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua, dia telah memberikan satu janji kepada kita. Yaitu ayat 19 dalam pasal 21. Lukas 21 ayat 19 mengatakan seperti ini. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Dan sehubungan itu saya membaca dalam Matius pasal 24, janji Tuhan di sini seperti yang dikatakan dalam Lukas. Matius 24 ayat 13 mengatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi di sini memberitahu kepada kita, kita yang bertahan, kita yang akan terus berpegang teguh kepada kebenaran Tuhan itu, sampai hari kesudahannya, kita akan diselamatkan. Inilah janji Tuhan. Janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Itulah sebab, jangan kita bimbang dalam suasana seperti ini. Karena dalam tulisan Roh Nubuat mengatakan tadi, wabak itu akan berlaku, akan membinasa beribu-ribu nyawa. Tetapi ingat kata di sini, tetapi kuasa Tuhan yang mengawal sedang berlangsung. Dan ini jelas kalau kita perhatikan. Saya mohon kita membaca dalam buku ini, peristiwa-peristiwa akhir zaman. Banyak kutipan-kutipan Roh Nubuat yang telah diambil dan dimasukkan dalam buku ini. Dan salah satunya adalah yang saya baca tadi dalam muka surat yang 9 ini. Di mana saya ingin tekankan sekali lagi di sini, memberitahu kepada kita bahwa sememangnya wabak ini akan berlaku dan membinasa beribu-ribu jiwa. Namun, mesej indah daripada kita yang mengatakan di sini adalah, tetapi kuasa Tuhan yang mengawal sedang berlangsung. Ini bermaksud, apapun keadaan dalam peristiwa yang melanda di dunia ini, seperti wabak ini, COVID-19, yang menakut, yang membimbangkan kita, kita harus ingat, satu perkara yaitu Tuhan mengawal dunia ini. Segala yang berlaku adalah di bawah kawalan atau kendalian Tuhan. Suatu pengharapan bagi kita yang mana apabila kita percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, kita tidak bimbang apa yang sedang berlaku. Karena ini sudah dicatat dalam firman Tuhan dan tulisan Roh Nubuat. Karena Tuhan sedang melihat keadaan kita. Dan juga dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7 memberitahu kepada kita di sini bahwa Tuhan Yesus akan memberikan kita bukan roh ketakutan, tetapi roh kekuatan. Saya ingin baca ini dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan dan kasih. Inilah janji Tuhan, mesej Tuhan untuk kita.
Dan sesuai dengan tulisan Roh Nubuat mengatakan dalam Council for the Church, muka surat 221 mengatakan seperti ini. Ia memberikan Roh Suci untuk menolong dalam setiap kesukaran, untuk menguatkan harapan dan jaminan kita, untuk menerangi pikiran kita dan menyucikan hati kita. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus, dimanapun kita berada pada saat ini, bersahabat bersama dengan keluarga kita, di rumah kita masing-masing, ingat, dalam keadaan seperti ini, jangan kita panik. Kita bertenang dan fokus kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati umat-umat Tuhan dimanapun berada. Dalam keadaan seperti ini, Tuhan tetap bersama dengan kita. Dia sentiasa mendengar setiap doa-doa kita. Tuhan memberkati kita. Selamat Hari Sabat. Kami akan menyanyikan satu lagu yang bertajuk Kuatkan Hatimu. Pada saat-saat begini, ramai di antara kita yang memerlukan kekuatan dari Tuhan. Saya akan bacakan satu ayat, Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9. Bersamanya kau pasti menang. Pakai senjata yang Tuhan sediakan, perlindungannya tak pernah gagal. Sebab Dia besertamu, menerangi setiap jalanmu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab Tuhan memimpin kehidupanmu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, bersamanya kau pasti menang. Kuatkan hatimu, jangan tawar hati. Musuhmu Tuhanlah yang mengalahkan. Jangan gentar
bersukacita sebab kau pasti menang. Terima kasih saudara-saudari karena telah bersama dengan kami sepanjang rancangan ini. Tetap tenang dan tetap tinggal di rumah. Tuhan memberkati. Did you know you can watch Hope Channel Southeast Asia on your smartphone? Just follow 3 easy steps. First, search for the Hope Channel application on Apple Store or Play Store. Next, download the app. Now you can watch Hope Channel Southeast Asia for free. That's it.